Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran sosiologi bersama saya, Ibu Dini Nurbaiti, SPD. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai dasar timbulnya interaksi sosial. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat simpati, dan yang kelima adalah empati. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya adalah seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter, berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah dirinya berperan sebagai dokter. Contoh yang kedua, seorang pria mengikuti gaya model rambut zaman sekarang. Jadi meniru atau mengikuti gaya model rambut yang sedang tren pada saat ini. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya adalah seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola, yaitu Michael Jackson, dari mulai penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Jadi, Adam Jackson ini berupaya meniru supaya ingin menjadi persis sama dengan sang idola, yaitu Michael Jackson, dari penampilan fisiknya sampai dengan perilakunya. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya adalah terpengaruh oleh tayangan di televisi atau media sosial, sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Contoh yang kedua adalah anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Yang keempat adalah simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Misalkan munculnya perasaan sedih atau perasaan senang. Contohnya, Roni merasa kasihan ketika mengetahui temannya sedang sakit. Yang kelima adalah empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya adalah Aldi menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Kemudian, contoh yang kedua adalah karena kita merasa kasihan kepada saudara kita yang menjadi korban bencana di Cianjur, kemudian kita memberikan sumbangan kepada para korban tersebut. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh empati. Nah, demikian ya
video pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.